Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan video tentang Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nama saya Tini Cantika, NIM belakang 102. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizkamelia dengan NIM 103. Perkenalkan, nama saya Rimanur Adila dengan NIM 124. Perkenalkan, nama saya Vanessa diakhiri dengan 127. Happy watching! Bagaimana sejarah sistem informasi? Pada awal abad ke-19, Charles Babbage mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Kemudian pada tahun 1946, ENIAC mengembangkan komputer generasi pertama oleh John Moseley dan Presper Eckert. Komputer ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data, dan ukurannya itu satu ruang. Pada tahun 50-51, UNIVAC mengganti tabung vakum ke transistor, dan komputer ini merupakan komputer komersil pertama. Yang kemudian pada tahun 54, UNIVAC dipasangkan dengan organisasi bisnis yang bernama General Electric. Setelah itu, tahun 60, IBM mengembangkan komputer sebelumnya dan kemudian meluncurkan komputernya, yaitu IBM 650 dan IBM 700. Setelah bertahun-tahun mengalami perkembangan, pada tahun 70, komputer mini dirilis dengan ukuran yang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Semakin banyaknya inovasi yang berkembang, pada tahun 1980 IBM meluncurkan komputer mikronya yang dikenal dengan personal computer. Pertumbuhan kecepatan mikroprosesor telah mengalami peningkatan yang luar biasa selama beberapa bulan sejak IBM meluncurkan PC. Maka ditemukanlah hukum Moore dalam industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Setelah itu, komputer berkembang dengan berbagai inovasi hingga menjadi komputer yang kita kenal sekarang. Kemudian sistem dan informasi. Sistem dapat diidentifikasikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Klasifikasi sistem terdiri dari yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik, yang kedua sistem alamiah dan sistem buatan manusia, yang ketiga ada sistem tertentu dan sistem tak tentu, yang keempat sistem tertutup dan sistem terbuka. Informasi dapat diidentifikasikan sebagai hasil dari pengolahan data yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata atau fact yang digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya di sini ada siklus dari informasi. Siklus informasi menurut John Birch adalah gambaran secara umum mengenai proses terhadap data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Data ditangkap sebagai input, diproses melalui suatu model, membentuk output beserta informasi. Selanjutnya menjadi input pada proses berikutnya. Begitu seterusnya sehingga membentuk suatu siklus informasi seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada pengertian dari SIM sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada pengguna sistem informasi, pengguna output komputer, yaitu para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari data menu ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecah masalah. Selanjutnya ada masa depan teknologi informasi.
Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi, seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tantangan pengembangan sistem informasi dalam lingkungan global. Pengertian sistem informasi global. Sistem informasi global adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi batas-batas negara, di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antar perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang di mana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lainnya. Selanjutnya ada pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan MNC tersebut terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut dapat tersebar secara geografik dan masing-masing dapat memiliki sasaran, kebijakan, dan prosedurnya sendiri. Model perusahaan ini adalah perusahaan yang menggunakan sistem informasi global atau SIG. Baik, yang selanjutnya ada contoh perusahaan multinasional yang menggunakan sistem informasi global. Contohnya itu perusahaan Apple, ya kan teman-teman? Iya dong. Nah, perusahaan Apple ini, kita semua pasti tahu kan, perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari California, yang kantor pusatnya tuh berada di Cupertino, yang bergerak di bidang elektronik dan perangkat lunak komputer, serta layanan online. Yang seperti kita ketahui, bidang elektronik, produk-produknya itu kayak iPhone, terus iPad, MacBook, dan lain-lain. Kemudian, dalam perangkat lunak komputer ada Maxos sama iOS. Media player iTunes, browser web Safari, iLife, dan iWork itu termasuk dari iPhone. Kemudian, selanjutnya ada tantangan dalam menggunakan sistem informasi global. Yang pertama itu kendalanya tuh dalam hal politik. Yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga masalah-masalah teknologi. Dan yang keempat kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Lalu selanjutnya ada level dan strategi dari SIG. Yang pertama ada strategi nasional, multinasional, internasional, serta antar negara. Yang terakhir ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di multinasional, di mana kesulitan timbul dari adanya kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan oleh MNC sangat luas. Sumber daya informasi tersebar peranti keras, peranti lunak, dan pegawai menjadi sulit dikelola dan dapat diukur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bersaing. Lalu koordinasi ini adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Keuntungannya adalah fleksibilitas, mampu merespon perubahan yang terjadi di satu negara kepada negara lainnya, lalu ada mengurangi biaya operasional dan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.